pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam kesempatan ini saya sampaikan salam cempala untuk Anda semua. Para pemirsa, Ibu Supeni, mantan Duta Besar Keliling Republik Indonesia pada zaman Bung Karno, telah wafat pada hari Jumat 25 Juni 2004 pukul 8:40 di Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Tugas utama yang diberikan beliau oleh Bung Karno adalah menyiapkan konvensi tingkat tinggi non-blok dalam suasana perang dingin antara kelompok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan kelompok timur yang dipimpin oleh Rusia pada waktu itu. Dan usaha Bu Penny berhasil, KTT berjalan dengan istimewa, di mana Indonesia menjadi puncak kejayaan pada saat itu. Selamat jalan Ibu. Kami berjanji akan selalu napak tilas kecintaan panjenengan terhadap Ibu Pertiwi. Para pemirsa, ceritanya demikian. Hari sudah mulai gelap. Lampu-lampu teras depan rumah mulai banyak dinyalakan. Pada saat itu masih ada sosok putra Ibu Pertiwi justru masih menyempatkan diri untuk menyepi, berguru kepada dewa dan dewi. Dengan telaten sang dewa pun memenuhi permohonan, didampingi sang dewi burung camar. Sang dewa memberi petuah-petuah, tuh gak gak, kira-kira gitu. Lalu sang putra Pertiwi bernyanyi, kira-kira wordenya kira-kira, Tuhan anugerahi benih cinta kepada manusia untuk dapat. Setelah kata untuk, koma aja dong Pak. Selasi burung camar, Vina Panduwinata. Oh begitu. Suara Pak Wiranto mengangguk. Rupanya pada saat itu Pak Wiranto sedang belajar menyanyi kepada kelompok dewa. Peristiwa ini terjadi pada malam minggu 19 Juni 2004. Pak Wiranto memang bukan menemui dewa di Kahyangan, tetapi calon presiden ini datang ke kompleks Taman Mas, Jakarta. Di sanalah Mas Ento, panggilan akrabnya Pak Wiranto, berlatih menyanyi dengan Ahmad Dhani, personel grup musik Dewa, dan Vina Panduwinata, seorang penyanyi yang populer dengan lagunya Burung Camar. Itu saya kutip dari Kompas edisi Rebu tanggal 23 Juni 2004, halaman 30 kolom 4 sampai dengan 9. Seperti yang telah saya katakan di atas, para pemirsa sekalian, memang bukan Pak Wiranto yang menemui dewa di Kahyangan, tetapi Begawan Cipto Hening. Oleh karena itu, pada kesempatan diskusi kita malam hari ini, kita mengambil tema relevansi cerita Begawan Cipto Hening dengan calon presiden Republik Indonesia. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan putar. Untuk Jabotabek 574, 47, dan 81. Sedang di luar Jabotabek silahkan putar 021, 574, 47, dan 82. Jangan kemana-mana, pada penghujung acara ini kita akan selenggarakan kuis Rp250.000 dari Bugasari bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan kami. Para pemirsa, acara ini terjadi karena kerjasama antara Sinawangi, Televisi Republik Indonesia, Sanggar Redi Waluyo pimpinan Ki Kamsu Redi Wiguno, dan tentu saja mendapat dukungan penuh dari Bugasari, sebuah perusahaan tepung terigu menjadi besar karena senantiasa ingat akan petuah para pinter pada zaman dulu kala, yaitu antara lain Jer Basuki Mawobeo. Oleh karena itu para pemirsa, mari kita saksikan wayang kulit Purwo dengan cerita Begawan Cipto Hening
dalangnya Ki Bambang Suwarno dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta atau STSI. Namun sebelumnya, mari kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh kawan kita yang satu ini. Oke, yuk. Papan panggota kaya tawet cukup pratingkeng popan doang niku Bang pas kami yoko saturun-turun di papan panggota mau pantes yen popan do dadi wong alasan ando calok kelangan sedulurmu Prabu Puntadewa Didowati Agara Cigdrawati Den Ndoro monggo sami dipun ningaken Kang Cipta keparengan agem busana eling sami barang sami ngantos guru sagi kedah ngagem busana eling monggo keparengan nata Sang Cipta mening Den kapan monggo sami mapan wonten sabeting Gua Citaraga ngerti ngendro kula kawula kakang sanjerake kang kula hormat Tombo Prabu sewu dina matanya Tombo Putra kapar kala dene Paduka kapar memisah lampah saproyoga bata ing sabeting Gua Siwitaraga sampai gak bisa pangestu
Singotan kasar moto singotan tenggak singowo singokau kabeh sang cetha ning tetungguling para tapa mustikaning para satriya tuhu katarima kaspadu kanggenipun gayuh yoga prata sang Hyang Utipati Rena Andura kaspaduka ing salebeting kuwa Sitaka tetep ing sesanggemaning Brahmacariya Kulon pawita dari pepitu inggih kuwa pun Sukaba kula pun Wirutama warsiki Surandra menapa dene gagar mewan tunjung biru kapareng leladi dumateng paduka monggo Raden kula peteki Raden inggih Raden ingkang Yoga Brata menika sampun dipun kinten eta-etangan samudana menika saestu kepala yekti inggih sang Raden monggo kapareng wujud karangipun Yoga Brata sampun monggo menggah pemantasan yang saya minta bagi lagi ning paduka sadaya monggo menggah monggo kapan sekarangipun masuk Yoga Brata jagat Dewa Bathara kaya ngene rasane kang sawijining manungsa nampa pangalembana kangsi kondem kasengsem eling aku kudu tansah eling anane para Pandhawa gelem dibujuk perang dadu jalaran wis saka pangrimuk lan ucap manis jagat Dewa Bathara Tatobat monggo sami kudu dibya sampun mengkados sewon ning kados terukta tumunten kuaturi jugalenipun samadi nyuwun panjenengan kekiyatan para mantasaning apsari anggonku sekung Yoga Brata iki ora jalaran aku ngudi marang kasampunanan kamulyaning donya nanging bakal nggayuh pangananing kasuwargan kang bakal wareg saklawase Tatobat katuran kasgan pangokrami Kakang Resi Rawan dikonten ing salebeting guwa Siwitaraga Yai sangat bombong jasipun Kakang nampi pambagyanipun Yai Begawan Cetoning
Yayi pun kakang kepengin memitran. Syukur kakang kalamun to mekaten sedyanipun kakang Resi. Namung kaparengan kula kami andika menika saking pundi papan dunungipun lan sinten peparapipun. Yayi pun kakang menika Resi Upadya saking Tirtagama. Dateng kula mriki kapiluyawit agung prabanipun sarta puncaraning asma. Siadi Begawan Ciptaning ngambar arum ngebeki bawana. Kakang inggih sampun kelading pangalembono. Yayi, yetinipun mekaten, namung kauningan Yayi. Cingak rasing manah kula sareng Siadi. Yoga Brata kanthi sikep gegamaning perang. Menika menapa pikajengipun Yayi? Kakang Resi. Kauninganmu. Inggih menika bentenipun kasutapaning para tapa. Miwah kasutapanipun satriya ingkang wajib memayu hayuning bawana. Manungsa wenang gaya kautaman sarana margi menapa kemawon ingkang dipunantepi sauger mboten damel kapitunaning liyan. Kakang wontenipun Kayaka Brata sikep gegamaning perang menika sawanci-wanci wonten kapengkoing Pancabaya ubayanipun mboten badhe mbalinjani. Kula tansah rumeksa memayu hayuning jagat. Sauta suka panggaling Sang Resi Upadya getih banget aturing Sang Ciptaning. Babar Sang Hyang Saka. Sekaring bawana langgeng Ciptaning kawruhana ing ngarep ulun Sang Hyang Bathara Sumawang yen to nggonmu Yoga Brata nganti lali marang kewajibaning urip nyatane kula ing ngarep sira wis kawasa mati raga awit saka pangriduning para mantasaningan sarikan padha endah ing marma. Monggo satemene sapa wonge kang durung kaendhan kang kaya mengkono iku kang ora milik. Nyatane jeng sira tetep teguh jiwa. Ora kenggo marang pangriduning Pawa Hapsari. Kincange alis lan Wentis Kunting. Yer jeneng Sila Wendeng pundhut putra Andanu. Kekasih Indra Tanaya. Bubun matur genging panuwun ingkang tanpa pamrih dene pupulun kapareng mundhut putra Andanu dumateng pun Ciptaning. Kula jeneng Sila pundhut putra Andanu kekasih Indra Tanaya. Nuwun inggih pupulun matur genging panuwun dene paduka sampun kapareng paring tetengel kawula pun Indra Tanaya. Yer kajaba kang saka iku antring kasupapanmu nganti kang wong kang walataga tandha katarima. Kowe duwe penjaluk apa, Ngger? Ukulun wantu-wantu anggen Kayaka Brata menika namung badhe nyuwun wangsuling negari sawetahipun dados wewengkoning para Pandhawa. Lah dalah. Itu tadi seri cerita Begawan Ciptaning yang tadi digelar dengan baik oleh Mas Bambang Suwarno dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta. Para pemirsa di studio telah hadir 3 tokoh termasuk Mas Bambang pasti yang akan kita ajak bincang-bincang tentang Begawan Ciptaning. Yang paling depan saya adalah Pak Wiranto. Selamat malam Pak Wiranto. Selamat malam pemirsa sekalian. Ya enggak usah saya kenalkan karena semua sudah kenal gitu ya. Pak Wiranto, pada awal pergelaran tadi, awal acara tadi saya singgung mengenai ketika Pak Wiranto sedang belajar
atau persisnya berlatih gitu, bernyanyi dengan grup Dewa. Dari Dewa ya. Dari Dewa itu ya, didampingi oleh Mbak Burung Camar itu. Mengapa Pak Wiranto memilih lagu itu? Mengenai cinta itu kalau tidak keliru ya. Ada lagu yang sangat bagus ya, Pak Tanto ya. Nggih. Judulnya itu Cintailah Cinta. Ya. Tadi saya juga apa ini kan, tapi setelah saya lihat liriknya, Ya. akhirnya memang saya paham bahwa itu tinggi filosofinya ya. Ya. Dengan cinta itu kan kita bisa membangun suatu persaudaraan. Dengan cinta kita bisa mengeliminir kebencian, permusuhan, balas dendam. Ya, nggih. Tapi kalau kita tidak mencintai cinta, Ya. kita dengan mudah tergelincir ya Ya. ke dalam hal-hal yang justru bertolak belakang dengan cinta. Tapi kalau kita berusaha untuk selalu mencintai cinta, artinya cinta itu menjadi milik kita. Karena kita mencintai dia. Iya. Dan kalau sudah menjadi milik kita, maka sehari-hari yang kita lakukan selalu bernafaskan cinta. Baik cinta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa secara vertikal, Nggih. maupun cinta kepada sesamanya secara horizontal. Kan indah jadi negeri ini kan. Coba Ya. nyanyikan sedikit aja Pak. Wah, harus ada musiknya. Kita punya gamelan. Ya, pakai pelok, pakai selendro, dari geseh nanti. Di sini Baik. Morodono. Iya. Oke Pak Wiranto, para pemirsa sekarang kita akan di sebelah kirinya ini Pak Tukimin. Selamat malam Pak Tukimin. Selamat malam juga pemirsa. Iya Pak Tukimin itu adalah pengamat wayang yang sudah lama berguru dengan Pak Budiarjo almarhum gitu ya. Oke. Pak Tukimin, ada orang mengatakan bahwa wayang itu adiluhung. Pemahaman panjenengan apa wayang adiluhung? Ya, hampir semua orang sudah paham itu ya. Ya. Jadi tidak sekedar satu bentuk seni untuk menghibur saja, Ya. tapi tuntunan di sana sangat dalam, Ya. mulai dari yang paling sederhana sampai sangat tinggi filosofinya. Jadi bagaimana kita itu bisa menyempurnakan diri ini Ya. dengan belajar banyak di dalam wayang. Misalkan satu kotak wayang itu juga sifat-sifat dalam diri orang sendiri juga. Dan juga apakah itu Mahabharata, apakah itu Ramayana adalah satu proses penyempurnaan jati diri manusia mikro maupun makro jagat ini juga. Iya, prinsipnya dengan bisa nonton wayang kita bisa berkontemplasi ya. Iya, Berkontemplasi lalu timbul inspirasi baru untuk mengubah hidup. Iya. Bagus sekali. Mas Bambang Suwarno, panjenengan kok dandane kok gagah Dalang tenan. Dalang tenan ini kalau gini ini. Iya, ini para pemirsa ini Pak Bambang Suwarno dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia ya, dia pengajar di sana Pak Bambang ya. Iya, Pak. Iya. Widuran itu bukan? Bukan. Widuran kan bukan burung dulu. Dulu di Kepatian, Asli kemudian itu. hijrah di Stinggil, dan sekarang hijrah ke Kentingan. Mulai tahun 86. Oke, Kita Mas Bambang. mulai punya kampus sendiri di Kentingan. Nggih. Mas Bambang, panjenengan di jurusan pedalangan ya. Iya. Baru-baru ini wayang Indonesia mendapatkan apa itu PBB dalam hal ini UNESCO ya telah memproklamasikan bahwa wayang Indonesia adalah karya agung budaya dunia istimewa. Berarti mendapatkan sesuatu penghargaan wayang Indonesia ini seperti halnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, begitu ya. Oke, panjenengan sebagai pengajar setelah mendapatkan penghargaan sedemikian tinggi, apa yang akan panjenengan lakukan di jagat pewayangan? Oh itu. Ayo megah-megah loh. Artinya ya kita senang bahwa wayang itu sudah diakui menjadi warisan budaya Ya. dunia. Dan sebenarnya di STSI Surakarta itu ada jurusan pedalangan mulai dari tahun 76 ya Pak. 76. Ya. Pada waktu itu Mas Iya. Gendon, Bu Mas Hari masih ada nggih. Dan sebelum itu diawali dari dulu sekolah kejuruan itu Wukar, Konservatori Karawitan. Nggih. Itu mulai ada jurusan pedalangan itu sejak tahun 70-an. Ya. Maka sebenarnya sudah sewajarnya kalau dunia itu mengakui, karena kita juga sudah merintis sejak jauh-jauh hari untuk mengangkat pedalangan itu menjadi cermin budaya. Cermin Iya, budaya. bukan aktualisasi kehidupan loh Pak itu, Iya. tapi cermin kehidupan. Itu ada di dalam
wayang itu sendiri. Oke, Mas Bambang, kita beranjak sebelum Pak. Jadi saya ingin periksa kepada Pak Wiranto. Mas Bambang, dalam pergelaran tadi ya, Iya. dalam pergelaran yang baru saja panjenengan gelar, saya ingin menanyakan apa latar belakang Arjuna melakukan Topo Broto ya? Arjuna melakukan Topo Broto. Apa latar belakang? Iya. Itu karena para pendahara waktu itu dalam keadaan prihatin ya, karena kalah dadu dan pada awalnya diiming-imingi oleh Kurawa untuk dihimbau supaya mau main dadu, karena Pandhawa itu juga tidak mau mampu tantang, maka dituruti karena ngenai tiasing kadang werdo. Ya. Tetapi sebenarnya Kurawa etikanya tidak baik. Memang maunya itu Pandhawa itu di dalam kesengsaraan. Ya. Maka sebagai tebusan kalah perang dadu itu, Pandhawa harus menjadi orang buangan selama 13 tahun, yaitu 12 tahun di hutan dan 1 tahun di tersembunyi di suatu tempat negara, yang pada akhir tahun persembunyian itu kalau tidak konangan para Kurawa, dia berhak merebut kekuasaan. Maka dia harus merebut kekuasaan kembali. Prinsipnya gini, ini penting Mas. Iya, Jadi kekuasaan itu ternyata harus direbut. iya betul. Tidak boleh Jadi didiamkan saja. Memang gitu harus ya. diusahakan. Nah, kalau enggak ya enggak kecapek. gitu Iya. ya. Oke, baik. Yang lain apa Mas? Itu yang penting itu. Makanya tadi Karena kan harus direbut memang Iya. ya. Oke, monggo lanjutnya apa? itu karena Latar belakangnya itu gitu. latar belakangnya itu Hmm. karena Kurupati itu pada rezim Kurawa ya, itu kehidupan warga negara Amarta itu menjadi sengsara, tidak aman dan sebagainya, tidak tenang, keadaannya miskin karena ditinggal pengayomannya Pandhawa itu. Maka tadi kan diancam juga dengan Naga Kumbang ya, Ya. begitu pula, tapi itu bisa dibebaskan. Oke Mas, intinya adalah sebenarnya pembebasan gitu ya. Iya, pembebasan. Jadi merebut kekuasaan di dalam rangka membebaskan Iya. rakyat apa itu Amarta, Amarta. dari ke Karena dalam kekuasaan kemiskinan, Kurawa, penistaan dan segala macam itu. Oke, matur nuwun. Mas Tukimen, saya akan beralih kepada panjenengan. Apa makna gangguan godaan dari ketujuh bidadari tadi itu, Mas? Godaan tadi itu apa makna? Menurut panjenengan apa itu? Ya itulah sebetulnya setiap kita ingin mencapai sesuatu pasti banyak hambatan, banyak rintangan yang harus kita hadapi. Nah bidadari itu sendiri pasti hal-hal yang ada hubungannya dengan keindahan, kenikmatan, sanjungan, itu secara fisik ya. Secara fisik itu adalah sangat materi yang kadang kita menjadi terlena, menggiurkan. Dengan begitu kita akan lupa. Nah mungkin secara lebih tinggi lagi metafisiknya adalah sebetulnya yang disebut dengan Begawan Cipto Hening ini sendiri kan dalam kondisi meditasi. Jadi menyatunya jiwa, pikiran, hati nurani. Nah, di dalam samadhi itulah sebetulnya kita akan mencapai banyak hal. Di mana bidadari adalah ungkapan satu energi agung yang indah, yang luhur. Banyak yang kita temui di dalam frekuensi getaran-getaran tertentu itu sendiri. Ini tingkat yang lebih tinggi. Oke, Mas Tukimen, matur nuwun. Tadi panjenengan menyinggung mengenai masalah sanjungan gitu. Iya. Pak Wiranto sekarang. Gimana? Saya mau tanya Pak, ini saya hanya sekedar membaca gitu pada Ya. hari Rebu. Harinya hari Rebu. Ya. Tanggalnya tanggal 16 Juni. Jadi kira-kira 11 hari yang lalu. Ketika panjenengan mendarat di Bandara Hasanuddin Makassar. Ya. Dalam rangka kampanye tentu aja di sana Ya. gitu ya. Panjenengan disambut dengan upacara seperti seorang raja. Acara adat ya. Iya. Ri empuang matinggita. Barang jakuni pateba. Pangkuluku ni soyang. Bosopun. IKT angin karai. Bahasa Bugis. Artinya kira-kira di atas tahta kedudukan tinggi. Iya. Kami ibarat parang yang diletakkan, Oh. kapak yang diayunkan. Iya. Sri Raja ibarat angin, maka kami inilah daun. Yang perasaan panjenengan ketika disanjung seperti itu, Pak.
kayak Begawan Mintoro tadi itu. Perasaan panjenengan gimana? Saya akan bicara Iya, mengenai iya, masalah iya. perasaan. Iya. Sudi Pak, panjenengan Ya kalau gimana? perasaan lain dengan lahiriah Pak ya. Iya, Kalau lahiriah itu kan kita bicara kulit. Ya. Telet, ya. Kita disanjung, disubyo, diberikan mahkota, seakan mahkota kan. Ya, ya. Kalau dari kulitnya kan itu bisa kita terkecoh. Terkecoh artinya tidak kita bisa menangkap substansinya. Iya. Itu hanya sekedar dikasih mahkota, disubyo-subyo, kita seneng, lupa bahwa sebenarnya maknanya lebih dari itu. Padahal Iya, maknanya. kulit gitu Nah, ya. justru maknanya adalah suatu penghormatan, Iya. kepercayaan dan keyakinan bahwa Anda layak untuk saya hormati. Iya. Anda layak saya percaya. Dan Anda lah yang menjadi katakanlah menjadi pegangan kami ya untuk lebih jauh lagi bergerak maju dalam konteks kebangsaan. Iya, Itu yang saya tangkap, ya, Iya. sehingga saya tentu sangat terharu karena ada suatu ketulusan Iya. ya dari upacara-upacara adat yang saya lahiriah memang kelihatan, tapi dalamnya sendiri sebenarnya syarat dengan makna. Itu yang membuat saya kembali mempunyai keyakinan bahwa apa yang saya lakukan, ya ini dari pihak saya Mas Darko, ini suatu langkah yang saya anggap benar. Ada Ya, begitu. apresiasinya. Benar, ya benar, karena berarti saya sudah pada rel yang benar Oke. untuk katakanlah membela kepentingan masyarakat yang lebih kecil. Ya itu lalu Betul. kalau setelah melihat itu lalu apa yang mesti panjenengan lakukan melihat suasana yang seperti lebih menguatkan keyakinan panjenengan Iya, atau bagaimana? iya Mas Darko. Jadi saya justru lebih yakin bahwa apa yang saya lakukan itu benar, sehingga timbul suatu pemahaman bahwa saya ingin lebih jauh menggali apa yang dirasakan rakyat Ya. dan apa yang diharapkan si rakyat itu. Ya, ya. Karena untuk menjadi pemimpin itu sebenarnya kan hanya kepanjangan tangan, kepanjangan pikiran, kepanjangan kehendak dari si rakyat untuk mengatur suatu negara. Ya, ya, ya. Gitu? Tanpa adanya suatu katakanlah suatu kepercayaan si rakyat, tanpa adanya dukungan si rakyat, Ya. tanpa ada keyakinan si rakyat, pemimpin itu bukan apa-apa. Ya, ya. Pemimpin itu bisa kuat karena ada dukungan tadi, ada kepercayaan tadi. Nah kalau kemudian jadi pemimpin dia lupa itu dan justru bertindak sewenang-wenang, itu keliru betul. Begitu, Iya. Ya. Jadi Ya. kasarannya kan Pak Wiranto melihat itu melihat dengan mata, melihat upacara gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau melihat hakikatnya akhirnya Iya. dengan hati gitu ya Betul, Pak ya. betul, Akhirnya ya. begitu. Pak Wiranto masih ada satu orang lagi Ya. dari salah satu partai. Oh ya. Salah satu partai itu mendukung Pak Wiranto, Iya. tapi tokoh yang saat itu harus keluar dari partai itu. Ceritanya begini, pengamat politik Pak Andi Alfian Malarangen, Ya, ya. muka-muka orangnya benar ini, juga pernah mengatakan walaupun dia sekarang keluar dari partai karena partainya mendukung Pak Wiranto, Iya. tapi dia pernah mengatakan kira-kira begini Pak, sungguh tidak dinyana. Ya. Wiranto sama sekali tidak memanfaatkan situasi yang sebenarnya sudah dalam genggamannya itu. Ya. Dalam kamus hidupnya tidak pernah terbersit keinginan untuk kudeta. Ya, ya, ya. Walaupun keadaan memungkinkan. Ya. Sebuah sanjungan. Pertanyaannya sebelum tadi Pak. Mengapa pada saat paling kondusif bagi panjenengan untuk berkuasa, tetapi Iya. justru panjenengan tidak tergoda untuk berkuasa? Ya. Namun justru iya. baru sekarang Iya, iya. Itu- panjenengan ngantek tele arep itu di RI 1 gitu. Padahal dulu Iya, ada iya, itu. iya, iya. Lah kalau sekarang kok moga panjenengan Gini, jelaskan itu enggak, lah, panjenengan jelaskan. saya berangkat dari Iya. ya pemahaman saya tadi Kidalang ya, tertarik saya. Tertarik betul saya. Bahwa kekuasaan harus direbut kan. Wah, di sini barangkali direbut boleh. Asalkan pada saat merebut itu ada Ya ini keyakinan bahwa itu ini kan benar. Pak. Iya ada tuh. Menurut saya dalam konteks demokrasi bukan direbut tapi diperjuangkan. Ya, ya. Kalau direbut itu ada yang sah, gitu. Kita gusur, kita rebut itu salah pasti ya. Tapi itu Ya tapi kalau diperjuangkan, enggak ini tadi kita menyikapi, Penajaman. gitu. Kita menyikapi itu sehingga pada konteks saat ini itu kita perjuangkan. Nah, diperjuangkan untuk apa? Nah, ini kan sekarang hakikat kekuasaan itu sendiri, Pak Dargo ya. Kekuasaan itu apakah suatu barang yang begitu indahnya sehingga kita perlu katakanlah merebutnya, perlu memperjuangkannya untuk kenikmatan kita. Ya, nggih, Atau ya sekedar suatu wahana, suatu cara
untuk bisa berbuat lebih nyata kepada rasa rakyatnya. Nah, kalau di pewayangan itu betul-betul adiluhung karena apa? Tatkala kekuasaan diambil, gitu, tadi diperhitungkan bahwa tidak bisa membuat rakyatnya bahagia. Nah, Lah untuk apa kekuasaan itu? Iya. Tapi kalau ada keyakinan bahwa kekuasaan itu diambil dan kemudian kita bisa dengan keyakinan kita, dengan perhitungan kita, Ya. pengalaman kita, ternyata mampu untuk membuat si rakyat bahagia, Ya. si rakyat dapat diwujudkan apa yang dikehendaki dan diinginkan dan diimpikannya. Kita perjuangkan, kita mesti ambil itu. Oke. Gitu, Mas. Ini ada telepon masuk. Iya. Demikian kita ngomong mengenai masalah kekuasaan sing direbut lebu telepon. Oke, selamat malam. Halo, selamat malam dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-Bapak. Ige, dari mana Bapak? Saroni dari Tanjung Pinang. Pak Par? Jauh ya. Saroni Tanjung. Taroni dari Tanjung Pinang. Saroni. Saroni dari Tanjung Pinang. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Wiranto. Nggih, waalaikumsalam Pak Saroni. Wah, Sugeng Dalu nggih Pak. Nggih, kembali. Oke. Pertama-tama ucapan selamat Bapak Wiranto ini. Nggih. Karena tidak saya sangka Bapak bisa memenangkan konvensi di Partai Golkar ini. Iya. Alhamdulillah. Susah payah dari awal kan. Ya. Kan begitu. Ya itu aja mengucapkan selamat, mudah-mudahan Pak Wiranto Ya. selalu mendapat berkah dari Allah SWT. Amin, amin. Ya. Terima Dalam kasih. menghadapi cobaan yang begitu kuat dan Oke. kesehatan dari Iya, saat iya. ini kepada Bapak. Ye, Pak Saroni, apa yang ingin disampaikan Pak Wiranto? Gitu Pak ya. Ye. Dan saya doain mudah-mudahan selalu mendapat lindungannya. Oh, iya, amin, amin Pak Saroni. Terima kasih. Matur nuwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dukungan ini Pak rupa-rupanya. Baik. Dukungan doa. Terima kasih Pak Saroni. Oke, masih ada yang Ya. di belakangnya. Halo, saya akan sapa. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Ya, Ya. silakan Bapak. Ini dari Pak Yoyo Pak. Pak Yo, Yoyo. Betul. dari mana? Dari Jakarta Pak. Jakarta. Silakan dekat Pak Yoyo, saja. monggo. Saya ini mau dengan Pak Wiranto. Nggih, Pak Yoyo, silakan Ya. monggo lah. Dengan adanya Pak Wiranto Ya. mencalonkan sebagai presiden. Iya. Saya secara pribadi sangat optimis. Ya. Saya mengharap semoga sesuai dengan nama Bapak. Iya. Iya. Wira itu mengandung suatu kekuatan. Iya. Toh itu untuk menotol kembali Iya. kondisi kita yang sedang Iya. 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 harapan saya. Iya. Semoga apa yang menjadi pikiran saya Ya. itu betul-betul ada di dalam diri Pak Wiranto. Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dari Pak Yoyo dari Jakarta. Satu lagi. Halo, dari mana ini Bapak atau Ibu? Halo, Assalamualaikum. Ya, dari mana? Ya. Waalaikumsalam. Bandung, Siap. Maman. Pak Selamat. Pak Maman. Pak Maman. Pak Maman. Ya, dari Bandung. Maman kok Selamat kok Maman. Waduh, temen. Wah, soalnya kupingnya nek diri bodi. Ayo Pak Maman silakan, mangga, Mang. Ya. Hmm. Ya, saya ucapkan selamatlah kepada Pak Wiranto. Nggih, Pak Maman. Terus Terima kasih. Pak Bang Yudhoyono, Iya. Pak Agung, ya, Iya, iya. para jenderal ini Ya. atau purnawirawan ini Mm-mm. sudah siap memasuki suasana demokrasi, Ya. kan begitu. Ya. Jadi mestinya polemik militer dan non militer ini harusnya sudah tidak ada, Ya. karena dewasa, kan begitu Ya. bangsa Ya. ini. Ya. Jadi hanya kepicikan saja kalau masih ada polemik antara militer dan sipil, Oke. dikotomi seperti itu. Ya. Ha-ha. Jadi saya yakin apa sipil maupun militer kalau wataknya otoriter ya otoriter. Ya. Tapi Ya. kalau misalkan walaupun militer kalau demokratis ya pasti demokratis Ya. kan gitu. Ya. Nggih. Tidak ada jaminan sipil itu akan demokratis. Hmm. Bahkan sipil juga bisa saja lebih otoriter. Ya. Nah begitu. Jadi Oke. maksud saya Ya. Pak Wiranto Ya. yang ingin disampaikan ke Pak Wiranto. Iya, Pak Maman silakan. Tegaskanlah bahwa Ya. Pak Wiranto dengan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Pak Wiranto ini
apapun keadaannya, bila mana diberi kesempatan memimpin negeri ini, akan menjunjung tinggi demokrasi, tapi bukan satu tujuan, tapi demokrasi itu hanya cara. Ya. Tujuannya Cocok, adalah Pak, untuk cocok. kesejahteraan dan kemakmuran Betul. serta keadilan bangsa Indonesia. Ya. Oke, terima Itu kasih program Pak Maman. tegaskan aja Yeah, Pak. yeah. Jadi Yeah. kalau masih ada polemik yang itu semata-mata kekhawatiran, ketakutan Oke, Pak Maman. menang dalam pemilihan presiden. Nggih, pesannya sudah kami terima. Nggih, terima kasih. Pak Wiranto, ada 3 penanya yang untuk panjenengan semua itu apa? Iya. Monggo dari Pak Sarani. Yang pertama Pak Saroni tadi doa Maman. Pak, mendoakan Iya. ya. Terima kasih yang didoakan kan bagus ya itu. Iya. Berarti ada perhatian, Iya. ada suatu harapan-harapan dari Pak Saroni mengenai masa depan negeri ini dan Iya. kepada saya terutama ya. Paling sedikit ada pendukung 1. Iya, iya. Kemudian yang kedua tadi sebenarnya harapan, gitu. Harapan mudah-mudahan saya bisa melakukan apa yang ya selalu saya katakan tadi, Iya, memperjuangkan masyarakat kecil kan begitu Iya, tadi ya, iya, kira-kira. iya, Itu juga betul. harapan. Dan saya janji bahwa ini janji bukan janji palsu. Kalau janji untuk memperjuangkan rakyat kecil memang iya, karena memang saya sadari bahwa pemimpin itu kan sebenarnya di negara kita, negara yang demokrasi, kan ya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat kan ya. begitu. Dari rakyat berarti munculnya harus didukung rakyat. Oke. Tidak bisa termuncul dengan sendirinya ya terus bayar ke sana kemari jadi pemimpin itu bukan pemimpin yang dapat dipertanggungjawabkan. Iya, iya. Karena didukung rakyat, diberi rakyat berarti dia punya kualitas. Iya. Baik moralitasnya maupun intelektualitasnya. Iya. Ya, dan pengalaman-pengalamannya sehingga dipilih rakyat, berarti dari rakyat. Nah, mengapa oleh rakyat? Karena sebenarnya di negara demokrasi ini kan kedaulatan di tangan rakyat, Pak Dargo. Iya. Yang ngatur negeri sebenarnya rakyat. Iya. Iya. Tapi nggak mungkin rakyat itu semuanya ngatur. Ramanya bukan main kayak pasar Iya. nanti. Maka perlu demokrasi perwakilan. Iya. Ya. Iya. Si pemimpin ini kan hanya mewakili rakyat untuk ngatur negaranya. Iya. Sehingga hatinya juga hatinya rakyat sebenarnya Pak Dargo. Pikirannya rakyat. Iya. Tangannya juga tangannya rakyat. Artinya tangannya itu dipinjamkan ya, kepada si rakyat untuk berbuat mengatur negara itu. Ya, ya. Nah untuk rakyat berarti si pemimpin itu harus dapat mewujudkan harapan-harapan rakyat, keinginan rakyat, tanpa si rakyat itu harus terus minta-minta sampai demo segala, nggak usah, itu kan. Ya. Nah itu yang kita pahami sehingga sekaligus juga menjawab pertanyaan yang ketiga tadi dari Pak Maman. Ya. Itulah yang saya pahami. Ya. Tidak mungkin dalam rambu-rambu konstitusi sekarang ini tiba-tiba seseorang otoriter. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, tersisih. Ya. Tapi saya sependapat dengan Pak Maman masalah dikotomi sipil militer yang saat itu terus secara permanen dipelihara. Nggak ngerti yang melihara siapa nih Pak Dargo. Tapi kok selalu begitu. Padahal saya tertarik dengan Pak Dirman dulu mengatakan bahwa militer itu bukan kasta tersendiri, bukan kelas tersendiri. Tapi militer adalah sebagaimana masyarakat yang lain, buruh, tani, nelayan, Profesi. bagian dari masyarakat, profesinya seperti itu, Ya. yang sama-sama membangun negaranya. Ya. Nah, jadi sebenarnya memang tidak layak sipil kok militer diadu, nggak bisa, ngaten nggih. Oke. Gitu. Iya Pak Wiranto, saya masih tadi sebelum telepon masuk tadi saya masih belum selesai mengenai masalah Bung Andi Malarangeng tadi. Oh iya, iya. Bagaimana sanjungan-sanjungan yang dia pernah berikan kepada Pak Wiranto? Pendapat panjenengan bagaimana tadi itu? Ya kadang-kadang begini Pak Ya. Dargo ya. Memang itu kan sesuatu peristiwa itu kan bersifat situasional. Situasional, ya. Nah, tatkala itu memang langsung melihat secara nyata apa yang saya lakukan. Ya. Dan nyata karena memang terlihat, terbaca dan ya dapat disaksikan gitu. Sehingga muncullah suatu komentar-komentar yang saya rangkum ya dalam tulisan yang begitu banyak. Ya. Ya dalam satu buku namanya 100 tokoh ya berkata tentang Wiranto. Ya, ya. Itu Tahun kita rekam 2001 semua. itu, Pak. Iya, kita rekam semua. Ya. Nah, ternyata adik kita di Marangeng memang tulisannya memuat seperti itu. Seperti itu, ya. Nah, kemudian tatkala suasana demokrasi berjalan, dinamika politik juga berkembang. Kalau kemudian beliau juga mempunyai pendapat yang berbeda, khususnya ya di dalam perkembangan politik nasional, itu memang
sesuatu yang wajar-wajar saja. Ya. Ya, dalam suatu Tapi ya, proses jangan sakit hati loh Pak. Oh enggak ada Pak. Nggih, Pak, nggih. nggak ada Pak, betul. Semangat itu tidak ada yang sakit. Semangat itu tidak boleh benci, tidak boleh sakit, tidak boleh kecewa. Ya. Kalau pribadi boleh, tapi yang dijalankan semangat ini. Ya. Semangat mengabdi, semangat keterpanggilan. Ya. Diinjek ya tidak apa-apa. Ya, dibanting ya nggak apa-apa, namanya semangat. Kan gitu. Tapi gini Pak Wiranto, satu Gimana? lagi, Ya. saya pengen menyampaikan karena saya juga baca itu buku Ya. orang berbicara mengenai Wiranto yang saya baca itu tahun 2001 itu. Ya. Ini komentarnya orang yang pernah menjadi duta besar di Indonesia, Ya. persisnya itu Pak Paul Wolfowitz, Ya, gitu ya. ya. Dia pernah mengatakan seperti ini. Orang seperti Jenderal Wiranto dan rekan-rekannya di TNI juga memiliki kearifan dalam mengendalikan mahasiswa dan unsur-unsur paling berbahaya Ya, ya, dari ya. militer. Ya. Dia mengatakan begitu. Indonesia bukanlah Burma atau Cina. Dan lapangan Monas tidak menjadi lapangan Tiananmen yang kedua. Ya. Nah ini loh Pak, yang saya kepengen pendapat penjenengan. Untuk itu, rakyat Indonesia dan bahkan dunia harus berterima kasih kepada Jenderal Wiranto. Pak, ini keduren apa enggak itu menyanjung Pak Wiranto? Pendapat panjenengan gimana mengenai Pak Begini Wolfowitz ini? Pak, saya ini juga harus mendekati dari satu pendapat seorang ahli ya, seorang Ya. ahli. Dia mengatakan bahwa perbuatan satu aparatur tertentu Ya. ya hanya dapat diukur dengan format politik dan hukum positif yang berlaku saat itu. Ya. Maka akan sangat berbeda kalau peristiwa itu dinilai ya pada waktu yang berbeda, format politik yang berbeda, dan hukum yang berbeda. Nah begitulah. Ya, Artinya apa? ya, Waktu itu memang ya begitulah keadaannya. Mendapat sanjungan seperti itu ya kita terima apa adanya. Ya. Itu pendapat dari seorang yang cukup matang ya menilai sesuatu perkembangan politik Dan dia nasional. termasuk orang kelas 1 Iya. sekarang di Amerika Nah, gitu. Kelas iya. 1 bukan nomor Tapi 1. apabila kemudian waktu itu terjadi seperti itu diukur dengan cara berpikir sekarang, situasi sekarang dan kepentingan sekarang, Iya. memang jadi tidak adil kan begitu. Iya. Itu ya sehingga waktu beliau menulis seperti itu ya saya tuliskan kembali, tapi dengan suasana saat itu. Iya. Mudah-mudahan ya kita bisa menangkap esensi dari peristiwa itu dan perbuatan si aparatur ini. Ya. Ya, saya dan seluruh TNI bahwa ternyata dalam keadaan sangat sulit negeri ini, Iya. yang biasanya negara berkembang manapun, selalu TNI atau karena militer tergiur untuk sementara mengambil alih dengan dalih menyelamatkan situasi dan mengantar proses demokrasi selanjutnya. Tapi ya TNI waktu itu di bawah kepemimpinan saya katakan tidak. Ya, termasuk pada saat Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya sebagai staf saya mengatakan Pak apakah Bapak ambil alih, saya katakan tidak, mari kita antar secara konstitusional. Begitu. Iya Pak Wiranto dan para pemirsa, tadi yang dikatakan oleh Pak Wiranto bagaimana Pak Wiranto membuat tanggapan tentang kelompok atau orang-orang yang pernah menyanjung beliau pada saat itu. Dan mari kita selipin dulu dengan lagunya Pak Kamsu, Ojo Ngece. Co, monggo co, Ojo Ngece. Thank you.
Akhirnya terima kasih kepada Pak Wiranto, terima Terima kasih, Mas kasih Toto, ya. Pak Tugimin, saya juga Ya. sampaikan terima kasih Pak Bambang Suwarno. Habis-habisan ya Mas Ya, ya, Mas. hampir Wah. kebogilan gitu. Saya petani loh. Juga Pak Kamsu dan Pak Ya. Mati tentu dengan kawan-kawan dari Sanggar Revivaluya, dan tentu yang terakhir saya terima kasih kepada Bu Gasari. Saya Sudarko Prawiroyuto menyampaikan salam cempala. Sampai ketemu 2 minggu lagi dari sekarang, Minggu tanggal 11 Juli 2004. Selamat malam.